video kali ini kita akan membahas struktur teks prosedur. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like dan komen di bawah ya. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar berikut ini? Ya, gambar-gambar tersebut adalah contoh dari teks prosedur. Teks prosedur adalah tahapan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Pengertian lainnya adalah metode langkah demi langkah untuk pemecahan suatu pekerjaan. Selain petunjuk, teks ini juga berupa tips, trik, dan kiat untuk melakukan sesuatu. Teks prosedur bermanfaat untuk pembaca memahami dan menggunakan suatu alat tanpa merusaknya. Selain itu, teks ini bisa mengarahkan aktivitas tertentu untuk dijalankan lebih mudah. Berikut adalah jenis-jenis teks prosedur. Jenis yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks ini berisi 2-3 langkah-langkah. Teks yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Memiliki banyak tahapan dan cukup rumit untuk menjalankan langkah-langkahnya. Contohnya adalah tata cara pembuatan KTP, pembayaran SIM, dan lain-lain. Yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks yang tahapannya bisa dikerjakan tanpa harus berurutan loh. Contohnya adalah tips, trik, dan kiat yang terdapat di blogger, koran, majalah, dan lain-lain. Setelah kita bahas pemahaman dan jenis teks prosedur, selanjutnya kita bahas struktur teks prosedur ya. Struktur teks prosedur ini bermanfaat untuk memudahkan kita dalam penyusunan teks prosedur. Yuk kita bahas. Berikut ini saya tampilkan contoh dari teks prosedur berjudul Cara Membuat Mie Instan. Setelah kita lihat dan cermati, maka kita akan bisa menemukan struktur teks prosedur. Terdapat 3 bagian struktur, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Struktur tujuan selalu berada di bagian awal karena menjelaskan tentang hasil akhir yang ingin dicapai jika mengikuti langkah-langkah dalam sebuah teks prosedur. Struktur bagian kedua yaitu langkah-langkah ini selalu berada di bagian tengah, berisi langkah atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk hasil yang maksimal, bagian ini wajib ditulis dan susun secara urut karena ini merupakan bagian isi paragraf. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Merupakan harapan atau manfaat jika langkah-langkah dalam teks prosedur dilakukan dengan baik. Struktur penegasan ulang selalu berada di bagian akhir dan biasanya kita menyebut sebagai kesimpulan. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk penjelasan lengkapnya, yuk berikan tanggapanmu untuk kita berdiskusi bersama mengenai struktur teks prosedur di kolom komentar di bawah ini. Salam!